Halo, Assalamualaikum Ananda dan Adinda di rumah. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar pada buku tema 5, Wirausaha, subtema 1 mengenai teks formulir pendaftaran. Di masa pandemik ini, kita telah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Nah, Ananda wajib melakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, dimulai dari pengertian formulir. Bisa kalian baca di buku paket halaman 3-4 tema 5. Secara sederhana, formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Dapat dikatakan juga bahwa formulir adalah lembaran khusus yang memiliki ruang untuk diisi dengan data tertentu. Nama lain dari formulir adalah blanko atau daftar isian. Fungsi formulir. Fungsi formulir antara lain yang pertama, menerangkan data atau keterangan tertentu. Yang kedua, menghimpun data yang sama. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. Keempat, sebagai bukti fisik. Dan yang kelima, sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Jenis-jenis formulir. Formulir terdiri dari bermacam-macam di antaranya. 1. Formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran yaitu suatu lembar yang harus diisi jika ingin mendaftar ke suatu kegiatan. Yang kedua, itu ada formulir kartu anggota, yaitu kartu yang diisi jika kita akan masuk menjadi anggota, seperti anggota pramuka, pecinta alam, dan sanggar tari. Dan yang ketiga adalah formulir wesel pos, merupakan formulir untuk mengirim uang. Identitas yang harus diisi diantaranya besaran uang pengirim dan alamat yang dituju, tanggal pengiriman, berita penggunaan uang. Dan yang keempat ada jenis formulir daftar riwayat hidup. Nah, ini sering kalian lihat ya, dapat berbentuk formulir atau narasi. Riwayat hidup artinya uraian tentang segala yang telah dialami atau dijalani seseorang. Dan jenis formulir yang terakhir atau 5 yaitu formulir slip tabungan. Formulir ini ditandatangani nasabah atau penyetor, diisi dengan perincian setorannya menurut jenis seperti tunai, cek, dan biaya giro. Ada langkah-langkah untuk mengisi formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini yang pertama harus diisi dengan data yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh pengisi formulir. Yang kedua, pengisian formulir harus jelas, benar, dan lengkap. Yang ketiga, gunakan huruf yang jelas, misalnya menggunakan huruf cetak. Yang keempat, hindarilah coretan-coretan dalam formulir karena akan menimbulkan keraguan akan keaslian data yang ditulis. Perhatikanlah contoh berikut. Di sini ada deskripsi mengenai identitas Gina. Gina seorang siswi SD lahir di Jakarta pada tanggal 28 November 2005. Gina tinggal di Jalan Gajah Mada nomor 20 Jakarta. Gina membuka tabungan pada tanggal 7 Oktober 2018. Nah, ketika mengisi formulir pendaftaran nasabah, langkah-langkah yang Gina lakukan atau Gina isi dalam formulir pendaftaran nasabah itu sudah cukup jelas dan lengkap. Contohnya seperti yang ada pada video ini. Nama lengkap Gina, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 November 2005, dan seterusnya. Sampai sini sangat mudah ya, dapat dipahami.
Oke, sekarang waktunya kita berlatih. Yang pertama, pasangkanlah jenis formulir berikut dengan penjelasan yang tepat dengan cara menuliskan huruf yang sesuai pada tempat yang disediakan. Yang kedua, isilah formulir pendaftaran anggota pramuka sesuai narasi yang sudah disediakan di atas. Harus lengkap dan tepat ya, Ananda dan Adinda. Dan yang ketiga, itu mengisi formulir pendaftaran klub jantung sehat dari narasi yang telah disediakan teksnya di atas. Jadi harus tepat dan sesuai ya. Sampai sini cukup mudah ya dan dapat dipahami. Bunda yakin kalian bisa di rumah. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai formulir pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada WhatsApp group. Selamat berlatih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.